Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi PPKN kelas 5, tema 4, subtema 2 tentang manfaat musyawarah untuk mufakat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengertian musyawarah sudah Ustazah bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang Ustazah ingin menjelaskan tentang manfaat musyawarah untuk mufakat. Yang pertama adalah agar masalah dapat cepat terpecahkan ya. Kemudian yang kedua adalah keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Kemudian yang ketiga, hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Yang keempat, dapat menyatukan perbedaan pendapat. Dan yang kelima adalah memiliki nilai kebersamaan ya. Jadi jika kita mendapatkan suatu masalah ya, maka ada baiknya kita gunakan cara musyawarah untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita pecahkan. Kenapa? Karena dengan bermusyawarah maka semua keputusan yang kita ambil akan menguntungkan semua pihak ya. Semuanya bisa merasakan nilai keadilan ya, karena tidak hanya berpihak kepada salah satu pendapat saja, sehingga timbullah rasa kebersamaan dengan hasil musyawarah tersebut. Sebelum kita bermusyawarah, ada hal-hal atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menunjuk moderator atau pimpinan musyawarah dan notulen rapat ya. Apa gunanya pimpinan musyawarah? Agar musyawarah yang kita lakukan berjalan dengan terarah gitu ya. Tidak simpang siur, jadi jelas arahnya. Nah, kemudian apa fungsinya notulen rapat? Notulen rapat ini adalah orang yang mencatat hasil-hasil rapat dari mulai awal sampai nanti diambil sebuah keputusan. Jadi penting ya, karena dalam rapat itu memang harus ada yang mencatatnya agar tidak lupa akan proses rapat tersebut. Kemudian yang kedua, moderator melontarkan tema atau masalah yang akan dipecahkan melalui musyawarah ya. Jadi pimpinan musyawarah memberitahu, misalkan kita sedang membahas apa? Oh, sedang membahas outing kelas ke Bumi Perkemahan Cibubur misalkan. Nah, kita bahas di situ. Jadi ada temanya yang disampaikan oleh sang moderator. Kemudian, moderator memberikan kesempatan secara merata kepada semua anggota untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, jadi siapapun yang hadir di situ berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian selanjutnya, bersama anggota kelompok, moderator mengerucutkan alternatif pemecahan masalah sampai 2 pilihan ya. Misalkan outing kelasnya tujuannya banyak, ada yang ke Cibubur misalkan, ada yang mau ke dunia fantasi, ada yang mau ke SeaWorld dan sebagainya. Nah, akhirnya dikerucutkan atau dikecilkan, yang tadinya jadi ada banyak pilihan sekarang hanya 2 pilihan ya. Nah, kemudian moderator meminta semua anggota menyepakati salah satu alternatif pemecahan masalah tersebut, tentunya dengan berbagai pertimbangan baik dan buruknya. Kemudian jika sudah ada ketetapan, maka moderator menyatakan sebuah keputusan untuk disepakati bersama ya. Jadi akan ada satu keputusan yang disepakati secara bersama dengan mempertimbangkan baik dan buruknya. Setelah keputusan dilontarkan, maka setiap anggota menyatakan persetujuannya. Hal ini yang disebut mufakat ya. Jadi ketika ada suatu keputusan, ada suatu kesimpulan, maka semua anggota menyatakan setuju. Nah, inilah yang disebut dengan mufakat ya, musyawarah untuk mufakat. Nah, yang terakhir, penulis atau notulen mencatat semua pendapat anggota dan hasil dari musyawarah tersebut. Ternyata didapatkan hasilnya, misalnya kita akan ke dunia fantasi saja misalkan, yang biayanya mungkin lebih murah. Nah, itu sudah disepakati oleh seluruh anggota rapat dan harus ditaati keputusan tersebut. Nah, anak-anak bisa lihat di sini struktur pemerintahan provinsi ya. Kita ambil contohnya misalkan Provinsi DKI Jakarta ya. Yang paling tinggi adalah gubernur ya. Gubernur, kemudian di bawah gubernur ada wali kota atau bupati. Nah, DKI Jakarta memiliki 5
wali kota atau kabupaten ya, yaitu Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat ya. Nah, di bawah wali kota itu ada camat-camat ya. Kemudian di bawah camat ada lurah atau kepala desa kalau di desa ya. Nah, kemudian di bawah lurah ada RW-RW ya atau rukun warga. Nah, kemudian di bawah RW ada RT atau rukun tetangga. Nah, di bawah rukun tetangga itu ada keluarga-keluarga, yaitu keluarga kita yang berada dalam lingkungan wilayah RT atau rukun tetangga. RT dan RW dibentuk dengan maksud untuk yang pertama, memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kesimpulannya adalah tujuan pembentukan RT dan RW adalah untuk mewujudkan lembaga RT dan RW yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan memperkuat dan memberdayakan potensi sosial masyarakat ya. RT merupakan struktur pemerintahan yang paling bawah, tetapi RT mempunyai tugas yang sangat amat penting dalam struktur pemerintahan. Kenapa? Karena disitulah aparat pemerintahan paling bawah, yaitu ketua RT, bersentuhan langsung dengan rakyat, dengan masyarakat, ya, menampung aspirasi dari warganya untuk bisa disampaikan ke struktur selanjutnya, ya, ke RW, ke kelurahan, kecamatan, dan seterusnya, ya. Nah, RT mempunyai tugas yang pertama, menjaga kerukunan antar tetangga serta memelihara dan melestarikan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan ketentraman dan ketertiban ya. Nah, kemudian yang kedua, menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RT tersebut ya. Kemudian yang ketiga, membantu RW dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerja RT. Nah, yang terakhir, menggali potensi swadaya murni masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat di wilayah kerja RT tersebut ya. Jadi tugas RT itu sungguh berat walaupun dia berada di struktur yang paling bawah. Ketua RT beserta para stafnya harus mengetahui setiap detail warganya. Jadi kalau ada warga yang tidak diketahui atau warga pendatang baru, ketua RT harus peka ya, harus menanyakan, dia harus lapor gitu ya. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyelusup ke dalam warga di lingkungan RT tersebut ya. Jadi tugas RT itu paling penting ya, walaupun dia paling bawah tapi dia paling penting dalam struktur pemerintahan untuk menampung seluruh aspirasi murni dari masyarakat, dari setiap kepala keluarga yang kemudian akan disampaikan ke jenjang selanjutnya ya, seperti itu. Di dalam musyawarah kita juga mendengar istilah voting atau mengumpulkan suara terbanyak ya. Jadi ketika suatu musyawarah tidak mencapai suatu kata mufakat ya, maka diambillah voting. Dan ini adalah alternatif atau cara terakhir dalam sebuah musyawarah. Karena bagaimanapun juga musyawarah jauh lebih penting dan ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW bahwa dalam memecahkan masalah kita harus dengan musyawarah. Nah, voting atau mengumpulkan suara terbanyak itu ada perbedaannya dengan musyawarah. Kita lihat apa perbedaan voting dan musyawarah ya. Yang pertama, voting keputusannya berdasarkan suara terbanyak. Sementara musyawarah keputusannya berdasarkan pertimbangan pimpinan musyawarah terhadap pendapat peserta musyawarah. Kemudian yang kedua, voting, keputusan menggambarkan keterwakilan seluruh aspirasi, sementara musyawarah, keputusan menggambarkan hasil perpaduan seluruh aspirasi.
Nah, yang ketiga, voting diperlukan kekompakan anggota setiap kelompok atau golongan agar mendapatkan suara terbanyak. Sementara musyawarah diperlukan pemimpin yang cerdas, arif, dan bijaksana untuk mengarahkan pada keputusan terbaik, ya. Voting, keputusan yang dihasilkan sebatas masalah yang dirapatkan. Sementara musyawarah, keputusan yang dihasilkan bersifat dinamis dan terbuka. Kemudian voting, pimpinan sidang tidak punya kekuasaan menentukan keputusan. Sementara dalam musyawarah, pimpinan sidang memiliki kewenangan untuk menentukan keputusan. Dalam voting, tepat untuk suasana tanpa kepemimpinan. Sementara dalam musyawarah, tepat untuk suasana yang memiliki kepemimpinan. Ya, jadi kalau misalkan dalam suatu lembaga tidak ada pemimpin, maka tepat menggunakan voting. Tapi kalau misalkan ada pemimpin, maka kita harus menggunakan jalan musyawarah. Kemudian voting, setiap peserta sidang yang memiliki hak suara dapat langsung memilih opsi untuk menghasilkan keputusan. Sementara musyawarah, setiap peserta sidang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi sebagai bahan pertimbangan ketua sidang untuk membuat keputusan. Kemudian dalam voting, setiap peserta sidang dianggap mempunyai kualitas keilmuan dan kepribadian yang sama rata. Sementara dalam musyawarah, setiap peserta dapat dihargai tingkat kualitas keilmuan dan kepribadiannya sebagai masukan bagi ketua sidang. Nah, dalam voting menggunakan teknik pengambilan keputusan yang mengutamakan jumlah aspirasi. Sementara dalam musyawarah menggunakan teknik pengambilan keputusan yang mengutamakan kualitas dari aspirasi tersebut, ya. Nah, yang terakhir, dalam voting setiap pihak harus puas dan taat kepada suara terbanyak. Sementara dalam musyawarah setiap pihak harus puas dan taat kepada keputusan yang diambil oleh pemimpin sidang, ya. Nah, dari situ anak-anak sudah bisa lihat perbedaan antara voting dan musyawarah, ya. Ternyata musyawarah jauh lebih bijak ketimbang voting, karena kalau voting bisa terjadi kecurangan atau terjadi suap menyuap, ya, seperti itu. Atau yang lebih dikenal dengan politik uang atau money politik, ya. Nah, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap permasalahan harus diutamakan dengan jalan musyawarah. Jika tidak ketemu kata mufakat dalam musyawarah, barulah terakhir, itu jalan akhir baru menggunakan voting atau suara terbanyak, ya. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah Tia sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh menghubungi Ustadz dan Ustazahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.